Mohon izin, kami dari CGP Angkatan 7 Kabupaten Brebes akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktik coaching. Di sini ada saya sebagai pengamat, Desi Susanti, dan Ibu Eti Purwitasari sebagai coach, dan Ibu Rizky Nurul Wahyuni sebagai coaching. Demikian perkenalan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Eti, saya sebagai pengamat akan menanyakan rubrik penilaian sesi demonstrasi kontekstual tahap prasupervisi. Sekarang kita bisa mulai, Bu? Bisa, Ibu. Pertanyaannya, Ibu sebagai coach, rubrik penilaian apa yang digunakan untuk penilaian percakapan coaching? Rubrik penilaian yang saya akan gunakan sesuai dengan tahapan alur percakapan Tirta dengan indikator, tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Ya. Pertanyaan berikutnya, sebagai coach, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan lagi? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan dalam coaching ini adalah kompetensi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, selanjutnya di dalam kegiatan coaching ini, kompetensi mana yang spesifik ingin diobservasi oleh Anda? Kompetensi yang spesifik ingin saya observasi di sini adalah saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Hebat sekali Ibu. Pertanyaan berikutnya lagi ada, dalam kegiatan coaching ini sebagai coach, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu seperti apa, Ibu? Harapan saya melalui coaching ini dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot, saya bisa mengarahkan si coachee dengan menyelesaikan masalahnya yang dihadapi, dan coachee dapat menemukan ide-ide baru yang ingin dicapainya. Sangat luar biasa jawaban atas pertanyaan rubrik penilaian sesi demonstrasi kontekstual ini. Terima kasih. Selamat siang Bu Eti. Selamat siang Bu Nurul. Ya, apa kabar Bu Eti? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah kabar saya juga baik Ibu. Jadi Bu Eti, apakah Bu Eti ada waktu sebentar buat saya? Dengan senang hati saya banyak waktu untuk pandangan. Baik Bu Eti, saya ingin bercerita tentang apa masalah yang saya hadapi akhir-akhir ini Bu Eti di kelas saya. Jadi begini Bu Eti, masalahnya akhir-akhir ini banyak peserta didik saya yang kurang antusias, kurang semangat dalam mengumpulkan tugas tentunya. Bahkan saat saya memberikan tugas, hanya beberapa peserta didik, kalau bisa dibilang dalam persen 50-60% saja yang anak-anak mengumpulkan tugas di saya. Selebihnya anak-anak kurang antusias dalam mengumpulkan tugas. Itu bagaimana ya Bu Eti ya? Jadi menurut Bu Nurul, apa yang bisa diharapkan dari obrolan kita hari ini? Tentunya dengan adanya obrolan seperti ini, saya mengharapkan adanya solusi permasalahan tentang peserta didik saya yang kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran dan tugas yang saya berikan Bu Eti. Menurut Bu Nurul, apa saja yang membuat murid-murid itu kurang antusias dan semangat dalam pembelajaran bersama Ibu? Kalau saya teliti lagi, saya refleksi kembali lagi tentang pembelajaran yang saya laksanakan, itu ada beberapa alasan anak kurang antusias itu. Tentunya dengan pembelajaran yang saya sepertinya monoton, kurangnya media pembelajaran, alat media pembelajaran juga kurang yang mendukung kemampuan peserta didik saya. Kemudian sumber belajar yang saya gunakan juga lebih dominan menggunakan buku LKS yang simple
yang saat ini mungkin selalu tersedia ya Bu Eti ya. Ya, kemudian yang saya lihat juga saya lebih dominan untuk bercerita Bu Eti. Jadi saya kurang adanya variasi atau strategi pembelajaran yang saya berikan kepada peserta saya. Oh begitu ya Bu. Berarti antusias belajar anak yang masih kurang dengan Ibu merasa pembelajaran yang masih monoton sehingga anak kurang antusias ya dalam belajar ini. Kira-kira apa yang dapat membuat murid itu lebih antusias dalam proses pembelajaran ini? Kalau menurut saya murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik ya Bu Eti ya. Tentunya yang tidak monoton, kemudian tidak membosankan. Nah, di sini saya mencoba untuk menggali tentang pembelajaran yang tidak monoton Bu Eti. Wah, itu sangat menyenangkan. Berarti Ibu harus mencari apa ya, kegiatan pembelajaran yang membuat anak lebih lebih semangat. Artinya yang pembelajaran yang tidak monoton lagi. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid itu lebih tenang dalam pembelajaran itu dan tidak merasakan bosan lagi? Menurut saya Bu Eti, pembelajaran yang tentunya harus berpusat kepada peserta didik, berpusat kepada murid sesuai dengan apa yang sudah diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara Bu Eti. Tentunya dengan murid-murid diberikan kebebasan, aktif dalam berpendapat, kemudian adanya strategi pembelajaran yang menyenangkan. Tentunya yang sekarang ini sedang booming adanya speaking, adanya permainan-permainan, games, kemudian intinya pembelajaran yang lebih menarik seperti itu. Ya, itu sangat bagus. Sudah akan menerapkan sesuai dengan ajaran dari Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan yang berpusat pada murid. Kemudian dengan menggunakan speaking atau games itu pasti sangat menarik dalam pembelajaran murid-murid Anda. Lalu Ibu mengenai tugas yang akan diberikan kepada murid, penyebabnya apa sih yang membuat murid masih kurang antusias dan semangat dalam mengumpulkan tugas? Kalau untuk berkaitan dengan pengumpulan tugas, sepertinya saya terlalu banyak memberikan tugas yang berupa soal-soal saja Bu Eti. Apalagi saya seringnya lebih banyak menggunakan buku teks LKS yang tentunya tidak asing lagi dengan kita Bu Eti. Jadi kadang mungkin anak merasa kurang keberagaman sumber belajar yang saya lakukan untuk peserta didik saya Bu Eti. Ya, karena kurang sumber bahan belajar, anak menjadikan malas untuk mengumpulkan tugas. Betul Bu Eti. Sepertinya monoton, saya hanya menggunakan LKS saja. Kalau boleh tahu, apakah hanya LKS atau enggak? LKS saja yang digunakan dalam proses pembelajaran di kelas panjenengan? Saya sudah mencoba menggunakan buku paket sih Bu Eti, cuman memang kurang maksimal saja. Jadi saya lebih banyak berpusat menggunakan buku LKS saja. Sudah LKS, kemudian buku paket. Menurut Anda masihkah ada sumber lain yang akan sumber belajar lain yang akan membuat anak lebih menarik sehingga anak akan lebih semangat ketika mengumpulkan tugas? Saya pikir sebenarnya banyak sekali Bu Eti, apalagi sekolah saya sendiri itu kan kita sudah punya perpustakaan. Ya, apalagi sekarang yang sedang booming sekali menggunakan TikTok, YouTube, snack video, kemudian internet yang tentunya mudah di-browsing untuk peserta didik saya. Kemudian aplikasi yang sekarang mungkin sedang booming-boomingnya untuk peserta didik kita adalah Infood sama TikTok ya. Itu sangat hafal sekali yang saya lihat. Nah, betul sekali itu. Hampir anak sekarang itu mengenal adanya TikTok, kemudian apalagi Facebook, kemudian YouTube. Nah, itu bisa memasukkan pelajaran ke TikTok tersebut. Seperti yang Ibu katakan tadi, pasti anak akan sangat antusias dalam belajar. Jadi tidak hanya menggunakan
alhamdulillahnya pembelajaran yang saya lakukan itu tidak terkesan dipaksa juga dengan apa yang saya terapkan, tapi saya lebih membebaskan, merdeka untuk belajar, peserta didik memanfaatkan sumber belajar di lingkungan sekitar, termasuk dengan adanya teknologi gadget itu. Gitu Bu Eti. Ya, sangat bagus menurut dengan memanfaatkan internet yang ada, kemudian memberi kebebasan kepada murid panjenengan. Saya yakin murid akan lebih semangat dalam belajarnya, lebih antusias lagi. Semangat Bu Eti. Ya. Selanjutnya, apa komitmen Ibu terhadap rencana tersebut? Ya. Tentunya komitmen saya untuk selalu membuat rancangan pembelajaran yang mengasihkan, jadi menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplor materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya juga akan membuat murid-murid saya lebih senang dalam kegiatan eksplor materi tanpa adanya suatu unsur paksaan, dan saya akan serahkan sepenuhnya kepada peserta didik saya tentang pemilihan sumber belajar yang akan mereka gunakan di rumah. Wah, bagus sekali Bu Nurul, dengan memberi kebebasan kepada anak untuk memilih sumber belajar pada murid yang mereka senangi. Saya yakin anak akan lebih mudah dalam belajar, kemudian akan lebih antusias lagi dalam belajar. Terima kasih Bu Eti. Harapan saya semoga ini semua dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu Eti. Terima kasih juga atas waktu dan sharingnya. Dengan mendengarkan keluh kesah saya, mudah-mudahan saya menjadi lega. Saya juga akan mencoba menerapkan pembelajaran yang sudah kita sharingkan bersama. Semoga antusias dan semangat belajar peserta didik saya juga jauh lebih meningkat ya Bu Eti. Sejalan dengan itu, peserta didik saya juga jauh akan lebih semangat dalam mengumpulkan tugas, tidak bermalas-malasan lagi. Semoga kita semua juga bisa menjadi guru yang dirindukan Bu Eti ya. Iya. Terima kasih atas segala waktunya Bu Eti. Semoga kita selalu tetap sehat. Semuanya. Terima kasih Bu Eti ya. Sama-sama Bu. Ya. Setelah saya menyimak dan mengamati kegiatan coaching yang berkaitan dengan antusias peserta didik di dalam pembelajaran ini, berikutnya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan Ibu. Bisa langsung? Pertama, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan Ibu? Menurut saya sudah menanyakan sesuai dengan indikator yang saya harapkan. Koci sudah memunculkan ide-ide barunya, dan Koci akan menerapkan kapan pembelajaran yang lebih menyenangkan dan antusias lagi. Oke. Berikutnya, izin menyampaikan catatan hasil observasi saya. Dari penilaian dan asumsi fokus pada area yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil pra-percakapan. Anda sudah mengajukan pertanyaan dengan berbobot, sehingga ide-ide coaching itu tergali. Lalu sudah secara runtut juga hasilnya cukup bagus. Untuk berikutnya, kompetensi apa lagi dari 3 kompetensi coaching ini, mana yang akan lebih dikembangkan untuk kedepannya? Saya ingin mengembangkan kompetensi pertanyaan yang berbobot lagi. Saya akan lebih mengeksploratif pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga mampu membantu si coaching untuk menggali potensi yang dipunyai si coaching tersebut. Karena pada dasarnya manusia itu mempunyai potensi yang sangat luar biasa yang bisa digali. Oke. Terima kasih atas jawaban dari pertanyaan dan penilaiannya. Dan sekian dan terima kasih penampilan kami mengerjakan atau melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3
tentang praktik coaching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.